Oke, setelah kita bahas dua topik, dua modul di atasnya, sekarang kita bakalan bahas tentang exit strategy kita ya. Jadi kita bakalan ngebahas nanti kita bakalan keluar market crypto atau enggak, ya. Atau enggak, kapan kita keluar ya. Pokoknya semuanya bakalan dibahas cara kita exit the market nanti pas bear market ya. Jadi langsung aja, kita mulai di topiknya itu crypto exit market strategy ya. Jadi sini gue ada tunjukin ya. Ada 4 gambar, sebenarnya hampir semuanya ya. Di sini ada Dogecoin ya, kalau kalian bisa lihat. Terus di sini mungkin gak gitu kelihatan. Ya ini BAT ya namanya ya, Basic Attention Token. Ya terusnya di bawah sini ada OMG Coin. Sama yang paling bawah sini ada Gala. Ya namanya itu Gala. Nah, kalau kalian ngeliatin pattern yang sama ya, hampir semua altcoin itu bakalan turun 90% ke bawah. Ya, jadi kalau ada altcoin nih naik dari ada altcoin harganya $100, pas lagi bear market dan di bottomnya itu dia turun ke $10. Jadi kalau kalian taruh 10 juta ya turun 90% sisa 1 juta. Nah itu kalau kalian tetap ngehold di bear market ya. Jadi ya ini kenapa kita perlu strategi untuk exit the market ya. Karena ujung-ujungnya semua altcoin bahkan Bitcoin bakalan dump super super turun ya. Dan ya di sini ada tipnya ya. Kalau bahwa kalian itu harus selalu ingat bahwa 99% crypto project itu bakalan ujung-ujungnya mati ya di bear market ya. Jadi kalian jangan terlalu mendewakan, kalian jangan terlalu mendewakan developer-developer atau project-project ya yang bilang kalau mereka bakalan change the world ya. Mereka nggak, mereka crypto developer project itu sama kayak retail ya. Mereka itu sama-sama pengen make money ya. Otomatis ya kita bisa berasumsi kalau retail needs money, ujung-ujungnya kalau mereka udah ngerasa tokennya itu udah di puncaknya, mereka sell gitu, developernya bakalan sell gitu ya. Jadi, nah ini contohnya ya. Em, Salah satu koin ya Gala itu naik 36 kali lipat ya. Jadi kalau kalian tembakin 10 juta jadi 360 juta di puncaknya. Tapi turun 97% dari peak price-nya, dari puncaknya itu turun 97%. Bahkan ini lebih ya sebenarnya harusnya gue ukurnya ya. Ini kenapa ya? Baik lagi, di saat kita udah mengetahui kalau semua koin ujung-ujungnya bakalan drop dan bear market bakalan ujung-ujungnya terjadi, ya kita harus cari tahu bagaimana cara kita exit tanda kutip on the top di crypto market sini ya. Jawabannya ya kita nggak bisa, gitu ya. Jadi kalian, gimana cara kita exit em, di puncak ya, pucuk ya gitu kan? Kayak tadi misalnya ada Gala sini ya. Gimana cara kita exit di 36 apps ya? Nggak bisa gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang quote unquote hoki ya bisa exit di pucuknya tapi mereka nggak bakal bisa repeat the cycle ya. Jadi balik lagi ke poinnya, ya kita nggak bisa exit on the top ya. Kalian harus percaya kalau kita semua itu semua manusia yang pasti bakalan salah ke depannya di market ya. Otomatis kita nggak bisa exit on the top. Ingat itu dalam otaknya kita nggak bisa exit on the top gitu ya. Yang kita bisa lakukan itu dollar cost averaging exit ya. Atau kita mungkin ada bahasanya namanya scale out gitu ya. Jadi kita scale out itu pada dasarnya itu kita exit posisi kita secara bertahap. Ya kita misal udah naik kita sell, kita sell, kita sell, makin atas kita sell sampai posisi kita nol di altcoin itu ya. Jadi nah ini ada salah satu trik ya. Don't time the market, don't time the price ya. Maksudnya time the market tanda kutip ya. Jadi kalau misal ada koin ya, misal sekarang harga koinnya $2, kalian jangan set targetnya ke atas itu, oh kalau koinnya naik ke $10 gue pengen exit. Nah bukan kayak gitu, itu cara yang salah buat kalian di crypto market ya. Tapi cara yang bener itu koin ini udah $2, kalau momentumnya itu udah nggak pas, kalian harus exit. Mau koinnya, maksudnya momentum nggak pas itu kalau udah mau mulai masuk ke, ada tanda-tanda masuk ke bear market ya, which gue bakalan nanti bakalan infoin di grup ya. Tapi intinya jangan coba time the price, tapi tanda kutip time the market ya. Jadi kalau marketnya udah menunjukkan penurunan ya kalian exit ya. Jangan dipaksain, oh misal dari $2 itu udah $9, oh $1 lagi jadi $10 gue bakalan exit, jangan kayak gitu. Kalau emang momentumnya udah kelihatan dia bakalan bearish, kita exit gitu ya. Jadi jangan menunggu harga untuk naik sesuai dengan ekspektasi atau analisa kalian, namun keluar di saat market sudah tidak menunjukkan adanya kenaikan lagi ya, alias end of bull run gitu ya. Jadi nah,
The correlation exit strategy ya. Jadi ini buat siklus tahun 2024, gue rasa kita bakalan pakai market correlation itu paling efisien ya buat ngebandingin dan buat tahu overview dari whole market ya. Jadi market correlation itu hubungan antara sesama crypto coin ya. Jadi kita bisa berasumsi bulan itu udah mulai di puncaknya kalau Bitcoin udah picking up ke 150.000. Jadi kalau harga Bitcoin udah di 150.000, kita udah bisa perlahan-lahan keluar posisi kita ya. Karena di situ itu tempat dimana tukang bakso bakalan ngomongin Bitcoin ya, keluarga kita bakalan mulai masuk ke Bitcoin, semuanya bakalan masuk ke Bitcoin, dan ya itu berarti attentionnya itu udah di puncaknya ya. Which di poin kedua ini gue udah bilang everyone is talking about crypto ya. Ini kita bisa cek pakai Wikipedia search volume yang which nanti gue bakal share di resource-nya ke depannya gitu ya. Dan yang terakhir itu random altcoins ya, starts to pump for no reason ya. Jadi kalau ke depannya bakalan ada altcoin yang tiba-tiba pump secara nggak jelas gitu ya, nggak ada arahan, tiba-tiba nge-pump ya. Itu berarti semuanya itu udah terlalu overextended, semuanya itu udah terlalu naiknya udah terlalu jenuh ya. Jadi kalau naik tuh bisa jenuh ya, nggak cuma turun ya. Kalau naik udah terlalu jenuh, otomatis the bear market will start kayak gitu ya. Nah, ini buat contohnya ya, cara tanda kutip exit on the top tuh kayak gimana gitu ya. Jadi di sini ada chart dot ya, dot USDT ya. Di sini weekly chart ya. Nah, di sini dot ngebuat movement total 22.300%. Ya, bisa dilihat sini. Dan of course kita nggak bakal bisa buy di bawah sini, terusnya kita sell on the di pucuk pucuk kayak gitu. Mungkin beberapa orang ada yang hoki, tapi nggak semuanya bakal bisa exit 23x ini, nggak bakal bisa gitu ya. Jadi misal kita buy di sini ya, di bawah sini ya, kita bakalan sell 50% ya, alias bahasanya itu moonback ya, moonback strategy, kalian bisa Google ya. Berarti kita sell 50%, berarti kita anggapnya ini free coin buat kita ya, dot ini ya. Terusnya kita mulai sell 10% per, ini strategi yang pertama. Kita mulai sell 10% per satu candle di weekly. Jadi itu yang pertama, ya strategi yang pertama. Yang kedua ini gue nggak tulis di sini, tapi yang kedua setelah kita moonback dan Bitcoin seperti yang tadi gue bilang ya, kalau Bitcoin udah hit 150.000, berarti itu udah tanda-tanda buat kita buat exit the market gitu ya. Jadi kalau Bitcoin udah mulai masuk ke 150.000, ya mungkin kita mulai sell 10%, sell 10%, sell 10%, dan sampai puncaknya ujung-ujungnya kita bakal dapat harga average di ya mungkin di sini nih, di situ ya. Which ya nggak perfect, tapi returnnya pastinya besar banget ya nanti di peak bulan kayak gitu ya. Jadi em, gitu cara kita exit altcoin ya. Kita bakalan scale out pelan-pelan ya, which nanti gue bakalan guide di private group. Tapi itu tadi udah gue kasih tahu fun fact ya ya. Kita recap bentar bahwa 99% altcoin itu project developer-nya are here to make money as well ya. Jadi kalian gak usah mendewakan satu project ya, itu pertama. Kedua, 99% altcoin ujung-ujungnya mati ya. Jadi jangan balik lagi ke poin pertama, mendewa-dewakan suatu project. Terusnya yang ketiga, perlahan-lahan exit ya, jangan expect kalian bisa dapat movement seterusnya ya. Ya, itu yang ketiga ya. Dengan scale out strategy yang baru gue kasih tahu, which nanti gue bakalan kasih tahu caranya kayak gimana pas bener-bener udah di peak burannya kan, yang di sini kan lifetime kan. Terus yang keempat, kita bisa pakai market correlation strategy, which kalau Bitcoin udah mulai hit ke 150.000 atau bahkan di atas 100.000, ya kita udah bisa perlahan scale out posisi kita udah bisa perlahan taking profit di posisi kita. Dan yang kelima di sini ya bisa kalian lihat, kita bisa pakai don't time the price but time the market ya. Tanda kutip time the market kayak gitu ya. Jadi jangan pasang target ke harga koinnya, tapi kalian harus ngelihat opportunity. Oh ini koin udah kelihatannya udah overextended ya, alias sudah naiknya terlalu tinggi, atau enggak, oh ini koin emang udah nggak bakal ada movement karena developernya udah jual, jadi nggak bakal ada movement signifikan dan lain-lain ya. Jadi itu total 6 ya poin. Setelah itu cash-nya kita pakai buat apa ya? Yang pasti cash-nya itu kalian jangan store di satu atau dua stablecoin ya. Kalian store di banyak. Jadi jangan cuma di USDT. Ingat kejadian FTX Terra Luna ya, UST ya. Itu salah satu kejadian yang lumayan gila di market crypto ya. Jadi pastiin kalian misal store di yang populer ya, USDT, USDC, ya USDE mungkin bisa juga gitu ya. Atau mungkin di stablecoins yang bisa kalian switching ke saham bentar gitu ya, dan masih baik lagi ya. Atau kalau kalian
big Bitcoin believer ya, Bitcoin maxi ya, kalian switchnya ke Bitcoin gitu ya. Ya mungkin gue percaya bakalan ada drawdown sekitar puluhan persen ya di bear market, tapi buat orang yang bener-bener percaya kripto, mungkin kalau ditarik ke 10 tahun ke depan, mereka bakalan jadi yang paling kaya gitu ya, yang hold Bitcoin yang dan yang gak dimainin-mainin harganya. Karena kalau kita trading terus ya, tapi Bitcoin berhasil outperform koin-koin kita ya, sama aja kita bodoh gitu ya. Jadi itu ya strateginya, cara kita exit the market nanti ya. Dan which gue nggak bakalan bisa langsung kasih tahu, oh kita bakal exit tanggal segini, gue nggak bisa. Tapi ditunggu aja, gue bakalan buatin market report sama market updates-nya. Bahkan di Gem Alpha bakalan baik banget postingan tentang cara mencari gems ya. Dan gue bakalan share gems yang alpha ya. Jadi ya mungkin itu aja buat modul kita kali ini. Thank you yang udah nonton. Bye. See you di next modul ya.